Danantara adalah simbol yang lagi pengen kekuasaan tunjukin kepada rakyatnya bahwa gue adalah rajanya. Gue bisa mencuri uang ribuan triliun depan mata, tapi tetap nggak tersentuh oleh hukum. Rakyat bisa apa? Ngeri ini barang bot. 5. Bahaya Danantara untuk kita semua sebagai rakyat. Nomor 5. Danantara adalah pertunjukan puncak nepotisme. Penanggung jawab utamanya adalah presiden kita. Tunggal itu Prabowo Subianto. Lagi-lagi raja-rajaan. CEO-nya adalah Ruslan, kemarin Katimses Prabowo Gibran. CIO-nya adalah Pandu, yang mana adalah keponakan Lord Luhut. Dan CEO-nya adalah Oscar, yang mana merupakan Wamen BUMN, yang akan diawasi oleh Ketua Dewan Pengawas, yaitu Erick Thohir, yang mana Menteri BUMN. Sangat-sangat profesional. Menteri yang akan mengawasi Wamennya sendiri. Dan salah satu Dewan Penasihatnya adalah finalis tokoh korup sedunia versi OCCRP, yaitu Joko Widodo, yang akan menasihati gimana Danantara ini harus bersih, akuntabel, nggak boleh korupsi. Sangat keren, percaya banget gue. Danantara itu adalah kebal hukum. Ini komen GTA pakai cheat polisi baik ini ibaratnya. Ada klausul atau pasal yang bilang bahwa pengurusnya ini nggak bisa dikenain pidana kalau membuat Danantara itu rugi, asal nggak ada konflik kepentingan. Pertanyaannya, dengan komposisi kayak nomor 5 tadi, mungkin nggak konflik kepentingan? Nomor 3, Danantara itu adalah perampokan besar-besaran di depan mata. Itu bisa ke sana arahnya, bahaya loh. Bayangin, Danantara akan mengelola aset 15.000 triliun, dan dengan tadi kebal hukum dana sebesar itu. Masalahnya yang udah-udah, food estate 7 triliun, rugi. IKN puluhan triliun, rugi. Kita sekarang pengen percayain uang sebesar itu kepada mereka-mereka yang saling berkomplot. Not my style. Nggak percaya gue nyerahin judi ke mereka. Nomor 2, Danantara adalah kebohongan yang kemudian diinstitusikan. Bilangnya efisiensi 300 triliun itu buat apa? Tahu-tahu dikasih buat Danantara. Belum lagi kita bicara soal bilangnya kita sudah siap, tahu-tahu kita terancam defisit APBN. Bilangnya kita akan menang melawan Malaysia dan Singapura yang udah punya Danantaranya duluan. Tahu-tahu ranking korupsi kita jauh, jomplang banget, kita kalah jauh. Kebohongan yang akan menjadi sering dan berbahaya. Nomor 1, lo yang komen coba tentuin, karena masih banyak banget. Kalau Danantara bisa ngomong, udah pasti orangnya tuh petatang petenteng. Dia akan bilang, alah rakyat demo-demo, emang lo bisa ngapain ke gue? Gue bisa curi uang lo ribuan triliun, tapi lo gak bisa ngapa-ngapain kan? Tengil emang, kekuasaan ini lama-lama makin tengil. Sakti Wahyu Trenggono, aneh ini orang, menteri satu ini. Dia sudah bisa membahas motif daripada pagar itu adalah dalam rangka untuk mengumpulkan sedimentasi, nanti akan teruruk lama-lama menjadi daratan. Dari mana dia mendapatkan kesimpulan itu? Kalau begitu dia sudah tahu yang memagar. Nah, saya punya data lain, Bang. Ini sebenarnya adalah prakondisi untuk menguasai wilayah laut, untuk nantinya direstorasi menjadi daratan sebagai asas untuk industri properti. Saya sebut Pantai Indah Kapuk. Karena semua data yang saya miliki, informasi keterangan saksi menuju kepada Pantai Indah Kapuk, bukan yang lainnya. Karena saya bisa pastikan, Bang, terlibat semua ini. Desa, kecamatan, notaris, kemudian BPN, menteri, dan termasuk institusi penjaga kedaulatan negara kita, TNI dan juga Polri. Kenapa? Gak mungkin, Bang, ada pagar sampai 30 meter, Pol Air itu nggak tahu, TNI AL itu nggak tahu, polisi nggak tahu, kecamatan nggak tahu, kelurahan tempat hilir mudik bambu dibawa nggak tahu. Nggak mungkin. Itu mengkonfirmasi apa? Memang kejahatan terhadap kedaulatan negara ini luar biasa. Dan ingat, ini bukan kejahatan tanam pagar laut, tidak ansih soal itu, tapi ini kejahatan terhadap kedaulatan negara. Buku gelap Kejagung. Dalam kasus oplas BBM, yang terlihat bukanlah seluruh kebenaran. Pernah berpikir, mengapa para tersangka berani melakukan operasi gila seperti ini? Semua pelaku kasus Pertamina Patraniaga dalam BAP mengaku mengikuti arahan dan dijamin keamanannya oleh Bui Thohir dengan bantuan Menteri BUMN Erick Thohir. Pengakuan ini juga didukung dari hasil penggeledahan rumah Riza Halid, ayah salah satu tersangka.
Kejagung berhasil mengumpulkan barang bukti, termasuk catatan keuangan dan dokumen yang menyatakan keterlibatan Boy Thohir dan beberapa tokoh berpengaruh lainnya. Jaringan terorganisir. Erick Thohir berperan untuk menjamin keamanan operasi Patraniaga dengan mengikutkan Karyoto, Kapolda Metro Jaya, dan mantan Deputi Penindakan KPK. Sementara itu, Erick juga mengikutkan Boy Thohir dan Riza Khalid untuk mengelola operasional impor dan oplos BBM yang dilakukan melalui anak Riza, Keri Adrianto. Operasi ini juga memiliki narah hubung, yaitu Arya Sinulinga, staf BUMN, dan tangan kanan Erick dan Boy Thohir, serta 2 juru kirim. Hussein, juru kirim uang Erick dan Boy Thohir melalui Arya Sinulinga, dan Fat Arafi, juru kirim uang Karyoto. Uang hasil tipu daya. Berdasarkan bukti catatan dan dokumen hasil penggeledahan rumah Riza Khalid, Erick dan Boy Thohir mendapatkan uang koordinasi sebesar 50 miliar per orang setiap bulan, yang dikirimkan oleh Hussein kepada Arya Sinulinga sebagai penerima. Catatan dan dokumen tersebut juga berisikan pengiriman uang pengamanan dan koordinasi berbentuk sumbangan sebesar 25 miliar setiap bulan. Uang ini dikirimkan oleh Fahd Arafi kepada Karyoto, Kapolda Metro Jaya. Gesekan antar institusi. Semenjak Kejagung menggeledah rumah Riza Khalid, terjadi gesekan antara KPK dan Kejagung. Hal ini dikarenakan pada penggeledahan tersebut, Kejagung menemukan bukti keterlibatan Karyoto, Kapolda Metro Jaya, dan mantan Deputi Penindakan KPK. Ini tentu akan makin mencoreng nama institusi KPK kalau fakta ini mencuat ke publik. Tidak lama setelah itu, Kejagung mulai merubah pernyataannya di publik, dari mengklaim bensin Pertamina hasil oplos menjadi hasil blending. Perubahan ini dikarenakan KPK juga memiliki buku dosa kejaksaan dan mengancam akan mengambil tindakan terhadap isi buku dosa tersebut jika Kejagung terus menyorot kasus Pertamina. Kesimpulan dari kasus ini akan membuktikan apakah Prabowo pemimpin tegas yang berani membasmi korupsi, atau hanya boneka dalam permainan wayang.